Perkenalkan, nama saya Tia Setiawati dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan membahas tentang pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Sebelum kita masuk ke inti materi, kita harus tahu dulu apa sih asam sulfat itu. Asam sulfat adalah asam mineral atau zat anorganik yang sangat kuat. Zat ini larut di dalam air. Asam sulfat memiliki rumusan kimia H2SO4 dan memiliki massa molar sebesar 98,08 gram per mol. Asam sulfat berpenampilan seperti cairan higrokopis, berminyak, tak berwarna, dan tak berbau. Apa sih kegunaan asam sulfat itu? Kegunaan asam sulfat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu yang pertama yaitu asam sulfat digunakan pada proses pembuatan deterjen, yang kedua yaitu pada bidang industri asam sulfat digunakan sebagai larutan elektrolit dalam pembuatan baterai, dan yang ketiga yaitu asam sulfat digunakan untuk pembuatan pupuk, dan yang terakhir atau keempat adalah asam sulfat digunakan sebagai bahan kimia pada proses water treatment untuk pengaturan keasaman, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan asam sulfat. Sebenarnya proses pembuatan asam sulfat ada dua cara, yaitu yang pertama yaitu proses kamar timbal adalah metode yang lebih tua untuk menghasilkan asam sulfat dalam skala industri. Proses ini menggunakan gas nitrogen oksida sebagai katalis, namun masih memenuhi sekitar 25% dari produksi asam sulfat ini. Namun demikian, metode ini tidak begitu populer saat ini karena biaya produksi yang tinggi dibandingkan dengan hasil akhir dan juga kurang menguntungkan. Hanya tinggal satu pabrik di Amerika Serikat yang masih berpotensi, dan itu pun dianggap sebagai museum industri. Yang kedua yaitu proses kontak adalah metode modern untuk memproduksi asam sulfat dalam jumlah besar dalam skala industri. Juga metode ini menghasilkan asam sulfat dalam konsentrasi tinggi. Sebelumnya orang menggunakan platinum sebagai katalis untuk reaksi, tetapi karena biaya tinggi sekarang menggunakan vanadium pentoksida. Jadi perbedaan utama antara proses kamar timbal dengan proses kontak adalah proses kamar timbal menggunakan gas nitrogen oksida sebagai katalis, sedangkan proses kontak untuk menggunakan vanadium pentoksida. Pabrik asam sulfat di Indonesia diantaranya yaitu PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Sriwijaya Pusri Palembang, PT Pupuk Kujang Cikampek Jawa Barat. Bagaimana sih proses pembuatan asam sulfat dengan proses kontak ini? Asam sulfat melalui proses kontak terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama pembentukan gas SO2. Belerang murni dibakar di udara membentuk gas SO2. Tahap yang kedua yaitu pembentukan gas SO3. Gas SO2 yang terbentuk dioksidasi di udara menghasilkan gas SO3. Reaksi pembentukan gas SO3 adalah reaksi eksoterm berdasarkan asas Le-Chatelier. Untuk mendapatkan hasil SO3 dalam jumlah besar, proses pembuatannya harus dilakukan temperatur rendah dan tekanan tinggi. Namun reaksi tidak dapat berlangsung pada temperatur rendah, dan jika menggunakan tekanan tinggi diperlukan biaya yang lebih mahal. Reaksi dapat berlangsung pada suhu 450 derajat Celcius dengan tekanan 2-3 atm menggunakan katalis vanadium pentaoksida. Dengan menggunakan katalis vanadium pentaoksida, reaksi berlangsung dengan baik, yaitu 98% sempurna dan tidak memerlukan tekanan tinggi. Tahap yang ketiga yaitu pembentukan asam sulfat. Belerang trioksida yang terbentuk dicampur dengan 98% H2SO4 dan 2% H2O membentuk asam birosulfat atau H2S2O7 yang disebut juga oleum.
Asam birosulfat tersebut ditambahkan air sehingga menghasilkan asam sulfat. Asam sulfat yang dihasilkan dalam proses tersebut adalah 99,5%. Dan ini adalah gambaran pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Berdasarkan penelitian, berapa sih kondisi optimum untuk proses industri asam sulfat ini? Dari penelitian didapatkan kondisi optimum untuk proses industri asam sulfat adalah pada suhu antara 400 derajat Celcius sampai 450 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Hasil yang diperoleh berkadar 97-99% H2SO4. Oleh karena pada kondisi tersebut sudah didapatkan hasil dengan kadar cukup tinggi, maka tidak perlu dilakukan pada tekanan yang lebih tinggi, sebab hanya akan membuang biaya tanpa peningkatan hasil yang berarti.